Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Aditya Gangga. Saya dari kelas Dharma Acarya A, nomor absen 6. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tutorial cara membuat sangkui dan juga pengertiannya. Lanjut, yang pertama yaitu apa itu sangkui? Pengertian dari sangkui. Sangkui berasal dari 3 kata, yaitu sang, ku, dan wi. Sang yang artinya kepada yang diberikan, ku artinya kekuatan yang memberikan, dan wi artinya warah-warah dari yang diberikan. Jadi itu demikian arti dari sangkui yang berasal dari sastra. Nah, di sini sangkui ada 2, yaitu sangkui jajar dan sangkui agung. Sangkui jajar dipakai untuk caru ayam, dan sangkui agung dipakai biasanya untuk caru yang binatangnya berkaki 4, yaitu sapi, kambing, dan lainnya. Adapun bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sangkui hanya 1, yaitu pelepah daun kelapa. Nah, jadi pada sangkui ini kegunaannya sebagai tempat dasar untuk letaknya ebat-ebatan caru sesuai dengan letak pengider di atas ulam caru, ditutup dengan belulang ayam yang dipakai sesuai dengan pengider. Nah, jadi demikian pengertian sangkui yang saya bisa sampaikan. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sangkui dengan benar. Simak videonya. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sangkui. Nah, jadi ambil 4 bagian daun kelapa, lalu diulat naik turun seperti ini. Lalu ujungnya diikat seperti ini, seperti ikatan pada umumnya. Lalu selanjutnya di samping juga seperti demikian, sama seperti yang tadi. Dan ujungnya diikat seperti ini. Lanjut, di atasnya juga ambil 4 pelepah daun kelapa, jadi buat seperti ini sampai 6 bagian.
Nah, dan jadilah seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari tutorial atau pembuatan sengkui yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi fungsi dari sengkui untuk upacara Buto Yajna yaitu mecaru, di mana sebagai sengkui dipakai sebagai tempat dasar letak ebat-ebatan ulam caru tersebut. Nah, lanjut makna dari sengkui ini, kalau kita singgung di alam sana untuk menerbangkan caru ke pura dalam, atau supaya betara yang ada di pura dalam tersebut mengetahui umatnya atau damuhnya sudah menjalankan upacara pecaruan, maka beliau ring pura dalam menganugerahkan kekuatan sehingga seimbanglah Buana Alit dan Buana Agung. Baik, sebelum menyinggung ajaran dari Buana Agung dan Buana Alit, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari ajaran Trikayo Parisudha. Nah, dalam Burma Hindu ada ajaran dari Trikayo Parisudha. Trikayo Parisudha berasal dari 3 kata, yaitu Tri, Kaya, dan Parisudha. Tri artinya 3, Kaya artinya perbuatan atau tindakanku, Parisudha artinya penyucian. Jadi Trikayo Parisudha artinya 3 perilaku kita manusia yang harus kita sucikan. Adapun dari bagian-bagian dari Trikayo Parisudha, yang pertama yaitu Manacika Parisudha, yang kedua Wacika Parisudha, dan terakhir Kaika Parisudha. Nah, Manacika Parisudha artinya kita harus bisa sebagai manusia harus berpikir yang baik, yang suci atau suci. Sebelum kita mengawali sesuatu, kita harus bisa bagaimana kita berpikir yang baik supaya nanti perkataan dan juga perbuatan kita akan baik. Semua itu berawal dari pikiran atau Manacika Parisudha. Yang kedua yaitu Wacika Parisudha. Wacika Parisudha artinya berkata yang baik. Nah, kita sebagai manusia harus bisa menjaga atau berkata yang sopan santun terhadap orang atau semua orang yang ada di sekitar kita, supaya tidak menyinggung perasaannya sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Kaika Parisudha. Kaika Parisudha artinya perbuatan kita yang baik. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa berbuat yang baik dan benar, dan tidak menghina teman atau orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ketiga bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita sudah berpikir yang baik, otomatis perkataan kita pun pasti akan baik pula. Ketika pikiran dan perkataan kita pun sudah akan baik, secara tidak langsung perbuatan kita pun pasti akan baik pula. Baik, sekian ajaran Trikayo Parisudha yang sedikit saya bisa sampaikan. Kita lanjut, yaitu pada tema yang pertama, sengkui dalam ajaran Buana Agung dan Buana Alit. Nah, jadi menyinggung sedikit tentang Buana Alit dan Buana Agung yang berkaitan dengan sengkui tadi yang saya jelaskan. Jadi pengertian dari Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung artinya dibagi menjadi 2 kata, yaitu Buana dan Agung. Buana artinya alam semesta atau dunia, dan Agung artinya besar atau jagat. Jadi Buana Agung artinya dunia
dunia yang besar atau jagat raya. Nah, jadi Buana Agung sering disebut juga makrokosmos. Makrokosmos artinya alam semesta. Nah, jadi Buana Agung juga berkaitan dengan Panca Mahabhuta yang terdiri dari Pertiwi, Apah, Teja, Ayu, dan Akasa. Jadi Pertiwi artinya zat padat atau tanah, dan Apah artinya air, dan Teja artinya api, Bayu artinya udara, Akasa artinya ruang hampa atau luar angkasa. Sedangkan pengertian dari Buana Alit juga dibagi menjadi dua kata, yaitu Buana dan Alit. Buana artinya dunia atau alam, Alit artinya kecil. Jadi Buana Alit disebut dengan dunia atau alam yang kecil, yang sering disebut dalam manusia, yaitu tubuh dari manusia. Nah, Buana Alit juga sering disebut juga dengan mikrokosmos. Dan juga Buana Alit berkaitan dengan ajaran Purusa dan Prakriti. Nah, menyinggung sedikit tentang ajaran Purusa dan Prakriti. Purusa atau cetana yang berarti tubuh atau jiwatman kita yang ada di dalam diri kita. Dan juga Prakriti atau acetana yang berarti badan dari diri kita sendiri. Nah, jadi Pertiwi dari Buana Alit atau tubuh kita, yaitu zat padat seperti contohnya otot, tulang yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu Apah atau zat cair yang ada di dalam tubuh kita, seperti contohnya darah, keringat, dan zat-zat cair yang ada di tubuh kita. Selanjutnya yaitu Teja, artinya zat panas. Zat panas dalam Buana Alit atau dalam tubuh kita yaitu suhu badan. Nah, selanjutnya Akasa atau yang selanjutnya itu Bayu. Bayu artinya udara atau hawa. Nah, jadi Bayu dalam Buana Alit sering disebut juga, atau dalam tubuh kita sering disebut juga seperti pernapasan, yaitu zat udara atau hawa. Selanjutnya yang terakhir yaitu Akasa. Akasa artinya ruang hampa. Dalam Buana Alit atau dalam tubuh kita sebagai manusia sering juga disebut dengan rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita. Nah, baik, demikian video yang bisa saya buat, yaitu berkaitan dengan pengertian Sang Kui, makna dari Sang Kui, fungsi dari Sang Kui, dan juga ajaran yang berkaitan dengan Sang Kui, seperti Buana Agung dan Buana Alit yang saya tadi sampaikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.